Bab 11, Kultivasi Pintu Tertutup Pertama. Di salah satu tingkat menara bintang, ruang yang luas dan tak berbatas, Luo Feng duduk bersila saat tubuhnya mulai membesar. Besar, lebih besar lagi. Dalam sekejap mata, Luo Feng, yang awalnya memiliki tinggi badan seperti dewa sejati biasa, tumbuh pesat hingga melampaui jajaran pegunungan elegan di luar rumah guanya, yang tingginya lebih dari 100.000 kilometer. Pegunungan itu bahkan tak sebanding dengan salah satu jari kaki kecil Luo Feng. Waktu dan ruang benua asal sangat stabil dan sangat represif. Dewa sejati di sini biasanya setinggi satu bilah pedang. Sekarang, dengan wujud asliku yang sepenuhnya, tinggiku hanya 1,2 juta kilometer. Luo Feng menatap tubuh aslinya yang menjulang tinggi dan mendesah, penindasan di benua asal memang terlalu kuat. Jika berada di sekitar alam semesta asal, tubuh dewaku pasti jauh lebih besar. Aliran waktu dan penekanan ruang di berbagai wilayah sangat bervariasi. Di wilayah alam semesta asli, dewa sejati memiliki tubuh yang sangat besar. Aku telah naik dari dewa sejati menjadi dewa sejati abadi dalam waktu singkat. Tubuh ilahiku yang sempurna belum mencapai batasnya. Luo Feng tahu bahwa alam semesta kecilnya terus-menerus menyerap aliran udara yang kacau dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi, yang terus mendukung pertumbuhan tubuh ilahinya. Setiap saat, dia tumbuh lebih tinggi. 1,2 juta kilometer hanyalah ketinggian selama proses pengembangan. Selama bertahun-tahun benua asal, ada cukup banyak orang yang memiliki tubuh ilahi tak terbatas. Luo Feng memiliki informasi yang luas tentang tubuh ilahi tak terbatas, sebelumnya ada dua anggota garis keturunan Sungai Timur Patah yang memilikinya. Dia tidak mengetahui ketinggian tertinggi dari tubuh ilahi sempurna pada tahap Tuhan sejati yang abadi karena tidak ada presidennya. Namun dia tahu ketinggian tubuh ilahi yang tak terbatas. Pada tingkat dewa sejati abadi, tubuh ilahi tak terbatas dapat mencapai ketinggian hingga 3,6 miliar kilometer di benua asal. Luo Feng berpikir, sebagai tubuh ilahi sempurna, batas pertumbuhanku seharusnya lebih tinggi lagi. Mari kita lakukan perlahan. Luo Feng duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai mempelajari asteris diagram kekuatan kekacauan asteris-asteris. Dengan tubuh ilahi yang sempurna, Luo Feng tentu ingin memanfaatkan keunggulannya. Dari warisan besar yang diterimanya, ia dengan hati-hati memilih teknik rahasia penyempurnaan tubuh, diagram kekuatan kekacauan. Memurnikan tubuh dewa menjadi seperti senjata harta karun rahasia, senjata yang tingginya ratusan kilometer versus 1 miliar kilometer, meskipun prinsip pemurniannya serupa, kekuatannya sangat berbeda. Luo Feng mempelajari teknik rahasia pemurnian tubuh ini dengan saksama. Asteris-asteris diagram kekuatan kekacauan asteris-asteris tampak seperti metode penyempurnaan tubuh tingkat kekacauan biasa, tetapi sangat cocok bagi mereka yang memiliki tubuh dewa besar. Metode ini memiliki 6 tingkat. 3 level pertama adalah untuk tahap abadi. 3 yang terakhir untuk tahap chaos. Asteris-asteris diagram kekuatan kekacauan asteris-asteris tingkat pertama, pembangunan fondasi. Dengan pikiran, Luo Feng mengambil beberapa material pemurnian dan mulai meleburnya menggunakan metode rahasia. Mengingat kekuatan-kekuatan ilahi sempurna Luo Feng, melebur material cukup mudah. Tetapi bahkan dengan pemahaman tersebut, teknik penyempurnaan memerlukan uji coba berulang. Memurnikan alat tidaklah mudah. Memurnikan senjata tingkat dewa sejati abadi, bahkan lebih sulit lagi. Luo Feng mempelajari berbagai teknik pemurnian yang tercatat dalam metode rahasia dan tentu saja menemui banyak masalah selama proses pembelajaran. Sifat material, kombinasi material, prasasti susunan, bagaimana susunan yang berbeda digabungkan. Dia menghadapi masalah satu persatu dan kemudian menyelesaikannya. Untungnya, aku menjadi dewa sejati abadi melalui pemahaman hukum, dan pemahaman mendalam tentang esensi hukum. Luo Feng tak kuasa menahan desahan saat mempelajari metode rahasia pemurnian. Mereka yang menjadi dewa sejati abadi melalui kultivasi garis keturunan tahu bagaimana, tetapi tidak tahu mengapa. Tanpa memahami esensi hukum, mempelajari metode rahasia pemurnian akan jauh lebih sulit bagi mereka. Kenyataannya, metode rahasia terbaik apapun tidaklah mudah. Sekalipun seseorang memperoleh metode rahasia, tidak ada jaminan ia akan dikuasai. Jalan kultivasi menjadi semakin sulit seiring kita melangkah lebih jauh.
Hanya mereka yang memahami hakikat hukum dan membangun pondasi yang kokoh selangkah demi selangkah yang berpotensi mencapai tingkatan Raja Ilahi. Waktu berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setiap hari di benua asal setara dengan sekitar 1 tahun di alam semesta asal. Mengingat aliran waktu yang lebih cepat di alam semesta asal, 1 detik di sini setara dengan 10.081 detik di sana. Jadi, 1 hari di benua asal sama dengan 10.081 tahun penuh di alam semesta asli, yang merupakan satu zaman. Alam semesta kecil milik Luo Feng, dengan diameter 100 miliar tahun cahaya, secara gila-gilaan menyerap aliran udara yang kacau dan memadatkannya menjadi kekuatan ilahi, menghubungkannya dengan hati dewa sejati milik Luo Feng dan memasok pertumbuhan tubuh ilahinya. Di dalam menara bintang, Luo Feng, yang tingginya 1,2 juta kilometer, juga tumbuh perlahan. 1,3 juta kilometer, 1,4 juta kilometer, 2 juta kilometer, 3 juta kilometer, seiring bertambahnya tinggi badannya, kekuatan suci yang dibutuhkan pun bertambah, dan laju pertumbuhannya pun melambat. Tenggelam dalam penelitian asteris diagram kekuatan kekacauan asteris-asteris, Luo Feng lupa waktu. Hahaha, bidang yang berbeda memang sangat berbeda. Untungnya, pemahamanku tentang hukum lebih dalam, dan untungnya, ini baru level pertama dari asteris diagram kekuatan chaos asteris-asteris, membangun fondasi. Akhirnya aku menemukannya. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Oh, Luo Feng memperhatikan bahwa dia telah tumbuh jauh lebih tinggi, sudah 8 juta kilometer tingginya. Ketinggian ini tidak terlalu penting bagi Luo Feng. Lagi pula, menurut informasi, tubuh ilahi tak terbatas dapat mencapai 3,6 miliar kilometer pada tahap dewa sejati abadi. Tubuh ilahiku masih bertumbuh. Waktu terbaik untuk memurnikan tubuh adalah setelah tubuh itu berkembang sepenuhnya, pikir Luo Feng. Kalau tidak, memurnikan tubuh saat masih bertumbuh akan membuang banyak material. Mari kita pahami metode rahasia lainnya. Luo Feng menjadi terobsesi dengan kultivasi. Baru saja menjadi dewa sejati abadi, tentu saja, dia ingin meningkatkan diri secara menyeluruh melalui pengembangan berbagai metode rahasia. Pertumbuhan konstan ini sungguh menarik. Asteris-asteris 9 pedang penghancur alam asteris-asteris, asteris-asteris teknik Liu Yuan asteris-asteris, asteris-asteris penghancuran asteris-asteris, asteris Donghua asteris, asteris-asteris 9 alam hantu asteris-asteris, dalam keadaan tertutup, Luo Feng benar-benar tenggelam. Dia juga bisa merasakan hukum-hukum kacau yang terwujud di reruntuhan kekacauan, di dekatnya, mengamatinya sambil mempelajari berbagai metode rahasia, merasakan segala macam wawasan mengalir ke dalam pikirannya. Tabrakan berbagai metode rahasia, ditambah dengan bakat luar biasa Luo Feng, tentu saja menghasilkan kemajuan pesat. Mampu berkultivasi hingga mencapai dewa sejati abadi di wilayah alam semesta asal. Mampu mengolah tubuh ilahi sempurna di lingkungan seperti itu dan mencapai puncak kekacauan dalam hal tekad. Bakat Luo Feng tak terbantahkan. Tenggelam dalam kultivasi, waktu terus mengalir. Ketika Luo Feng memiliki wawasan penting tentang beberapa metode rahasia, tubuh ilahinya yang semakin agung tiba-tiba berhenti tumbuh pada suatu hari. Berdengung, di wilayah alam semesta asli yang jauh, alam semesta kecilnya, yang telah menyerap aliran udara kacau hingga batasnya, tiba-tiba melambat. Tubuh Dewa Luo Feng bergetar, dan dia berhenti berkultivasi. Tubuh ilahiku telah berhenti tumbuh. Luo Feng merasakan kekuatan ilahi baru terakumulasi di dalam hati dewa sejatinya, tetapi itu tidak lagi dapat membuat tubuh ilahinya tumbuh, akhirnya telah tumbuh hingga batas tahap dewa sejati abadi. Tanpa kusadari, aku telah berada di benua asal selama lebih dari 1,2 miliar hari, lebih dari satu zaman, pikir Luo Feng. Satu zaman di benua asal adalah 1 miliar hari. Luo Feng telah berkultivasi secara tertutup selama lebih dari 1 epoch, sementara 12 miliar epoch telah berlalu di wilayah alam semesta asal. Penyerapan energi yang konstan oleh alam semesta kecil selama periode yang begitu lama memungkinkan tubuh ilahi Luo Feng untuk berkembang hingga batasnya. Tinggi tubuh ilahiku saat ini. Dengan sedikit indera, Luo Feng tahu tinggi badannya saat ini, tingginya telah mencapai 18 miliar kilometer. Ini 5 kali lipat tinggi batas tubuh ilahi tak terbatas yang mencapai 3,6 miliar kilometer. Tingginya 5 kali.
Luasnya kekuatan ilahi lebih dari 100 kali lipat. Di lingkungan ruang dan waktu di benua asal, tinggi badanku telah mencapai 18 miliar kilometer. Itu sudah lebih tinggi dari tembok kota Huyang, yang temboknya setinggi lututku, pikir Luo Feng. Dengan tubuh dewa sebesar itu, bahkan para penguasa kekacauan tanpa tubuh dewa tak terbatas pun tidak setinggi aku. Menurut informasinya, mereka yang berkultivasi menjadi Chaos Overlord melalui garis keturunan, bahkan dengan garis keturunan khusus dan metode rahasia yang kuat, tinggi badannya tidak lebih dari 100 miliar kilometer. Tentu saja, dalam hal kualitas kekuatan suci, pemahaman terhadap hukum kekacauan, senjata, dan harta karun, para penguasa kekacauan itu jauh melampauinya. Bahkan dalam hal teknik rahasia tekad. Teknik rahasia tekad, yang langka di benua asal, mudah diakses oleh para penguasa kekacauan. Meskipun mungkin tidak sedalam teknik Liu Yuan teknik-teknik tersebut memiliki beragam kemampuan penerapan. Mereka yang mencapai tahap kekacauan telah lama mengasah tekad mereka hingga menjadi sangat kuat. Dengan teknik rahasia tekad, Luo Feng merasa sangat sulit untuk melukai mereka secara serius hanya dengan tekad. Dalam segala hal, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara aku dan para penguasa kekacauan. Luo Feng merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa yang terkandung dalam tubuh ilahinya yang tingginya 18 miliar kilometer. Sekarang tubuh ilahiku telah mencapai batasnya, aku dapat memulai penyempurnaan tubuh secara menyeluruh. Dengan pikiran, material-material besar yang tersimpan di menara bintang terbang keluar. Luo Feng mulai melelehkan material dengan terampil, mengendalikan proporsinya dengan akurat, dan secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam setiap bagian. Dari tubuh ilahinya, dia sangat familiar dengan setiap langkah di level pertama diagram kekuatan Chaos pembangunan fondasi, dan telah bereksperimen dengan sejumlah kecil material sebelumnya. Kini, penyempurnaan tubuh skala penuh berjalan lancar. Hari demi hari berlalu, menyempurnakan harta karun rahasia setinggi 18 miliar kilometer, bahkan memahami semua langkahnya secara menyeluruh, adalah tugas yang sangat rumit. Dengan tekadnya yang kuat, Luo Feng dengan cermat menuliskan setiap susunan tanpa kesalahan, akhirnya menyelesaikan level pertama diagram kekuatan Chaos setelah lebih dari 300 hari. Akhirnya aku menyelesaikan level pertama. Luo Feng menghela napas lega, material pemurnian yang kubeli dengan 100.000 pasir kosmos hampir habis. Luo Feng tak dapat menahan diri untuk mendesah. Hanya membangun fondasi saja menghabiskan begitu banyak material. Pada saat ini, Luo Feng juga menyadari satu-satunya kekurangan memiliki tubuh dewa sebesar itu, konsumsi pemurniannya memang mengerikan. Kupikir aku sudah menyiapkan cukup 100.000 pasir kosmos, tapi ternyata hanya cukup untuk menyelesaikan level pertama yang paling sederhana. Untuk level kedua dan ketiga yang lebih kompleks dan membutuhkan banyak material, berapa banyak pasir kosmos yang kubutuhkan? 1 juta, 2 juta, Luo Feng merasakan tekanan itu. Perlu dicatat bahwa bahkan seseorang seperti Black Domor hanya memiliki harta yang nilainya hanya sekitar 10.000 pasir kosmos. Kali ini, ia hanya beruntung memiliki kekayaan melimpah dari harta surgawi, bunga kristal darah biru ungu, cukup untuk merampungkan pembangunan fondasi tingkat pertama. Luo Feng mengamati tubuh sucinya secara internal. Di dalam tubuh ilahi yang sangat besar setinggi 18 miliar kilometer, di samping struktur kompleks aslinya, kini terdapat struktur harta karun rahasia tambahan, dengan pola rahasia yang rumit menembus setiap tetes darah dan tertanam dalam pada setiap tulang. Biayanya memang tinggi, tapi efeknya luar biasa. Luo Feng sangat puas, sudah waktunya untuk mengakhiri kultivasi tertutupku. Dengan pikirannya, dia menyingkirkan menara bintang dan mengaktifkan susunan penyegel istana bawah tanah. Gemuruh, lorong istana bawah tanah terbuka, dan Luo Feng terbang keluar, tiba di rumah gua miliknya. Saat itu malam hari, angin dingin menderu-deru, dan seluruh rumah gua sunyi. Morosa tidak ada di dalam. Berkultivasi secara tertutup selama lebih dari satu periode dianggap waktu yang relatif singkat bagi seorang dewa sejati abadi. Luo Feng telah memutuskan untuk berkultivasi secara tertutup setelah pertempuran pertamanya setelah tiba di benua asal, di mana ia hancur total dalam pertempuran jarak dekat. Ia ingin menebus banyak kekurangannya. Dalam waktu lebih dari satu zaman, Luo Feng telah membuat kemajuan signifikan di banyak bidang.
Kau kembali dengan cepat. Luo Feng mendongak, merasakan melalui jiwa perbudakannya bahwa begitu ia mengakhiri kultivasi tertutupnya, Morosa segera kembali dengan cepat. Hai, seberkas cahaya hitam melesat ke dalam rumah gua. Itu Morosa, membawa kendi anggur besar di satu tangan dan sepotong besar daging panggang di tangan lainnya. Dari kejauhan, Morosa berteriak penuh semangat, "Guru, guru, akhirnya Anda keluar dari kultivasi tertutup. Saya sudah cemas menunggu."